situasi saat ini masih sangat sulit. Namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Такий етап війни складний морально, складний емоційно, коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових рамок цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж ми побачимо, що перемога вже на горизонті. Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. От вже в понеділок братиму участь в саміті Групи Семи. На тижні відбудеться і саміт НАТО. 45 ракет за половину доби і якраз напередодні таких зустрічей. Все зрозуміло, ще одне підтвердження саме нашої позиції. Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо. Збройної допомоги для України треба більше. И промышленной инфраструктуры, стадионы, госпитали, другие важные учреждения. Dengan sangat elegan dan taktis Presiden Rusia menjawab dari sudut pandang yang lain, lalu juga mengajak Indonesia untuk bergabung dalam semacam komunitas yang lebih sehat. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Rusia makin gencar serang Ukraina. Antoni Budiawan berkata, Jokowi atau Zelensky yang bohong. Misi perdamaian yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia mulai dipertanyakan efektivitasnya. Sebab tak lama berselang dari kunjungan itu, Rusia justru meningkatkan serangan militer ke Ukraina. Padahal Presiden Joko Widodo telah mengurai bahwa dirinya sempat menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin. Jokowi lewat akun Twitter pribadinya juga mengklaim telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin. Serangan militer Rusia ke Ukraina yang terjadi membuat publik bertanya-tanya tentang apa sebenarnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Profesor Antoni Budiawan semakin bingung lantaran pihak Ukraina membantah bahwa Zelensky menitip pesan tertulis untuk Putin. Sebab Zelensky selalu menyampaikan langsung dan terbuka jika ingin memberi pesan ke Putin. Gawat, Ukraina membantah Jokowi atau Zelensky yang bohong? Tanya Antoni Budiawan lewat akun Twitter pribadinya. Menurutnya jika Presiden Joko Widodo yang berbohong karena salah paham akibat kendala bahasa, maka Putin mendapat pesan tidak benar. Artinya Putin bisa merasa diri telah dibohongi juga. Kebiasaan salah paham dalam negeri terbawa ke luar negeri, sambungnya. Jika benar demikian, maka salah paham fatal ini bisa memicu perang yang lebih besar, bukan malah mendamaikan kedua negara. Bisa-bisa kepercayaan luar negeri terhadap kemampuan diplomasi Indonesia merosot dan tidak dipercaya lagi, tutupnya. Jokowi dinilai telah melakukan kesalahan fatal yang memalukan bangsa.
Presiden Joko Widodo dianggap telah melakukan kesalahan fatal yang memalukan bangsa Indonesia karena mengklaim sudah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara tidak lama berselang, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memastikan tidak akan ada pesan tertulis dari Zelensky untuk Putin. Selain itu, Rusia juga merekam semakin gencar dalam melancarkan serangan ke Ukraina. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menilai bangsa Indonesia sudah dipermalukan oleh presidennya sendiri setelah adanya bantahan dari kantor presiden Ukraina itu. Jika benar terjadi, maka Jokowi sebagai presidensi G20 lakukan kesalahan fatal. Kesalahan ini memalukan bangsa Indonesia, ujar Muslim kepada kantor berita politik pada Minggu. Padahal kata koordinator Indonesia Bersatu ini tidak pantas seorang kepala negara dan kepala pemerintahan seperti Jokowi memalukan kekeliruan yang fatal. Sangat memalukan, gagal dan tidak pantas memimpin G20. Juga tidak pantas memimpin rakyat Indonesia karena memalukan di forum internasional, tegas Muslim. Apalagi kata Muslim, saat ini Rusia dan Ukraina sedang berperang. Dengan adanya klaim Jokowi tersebut, perang Rusia dan Ukraina akan semakin berkobar. Bahkan setelah Jokowi meninggalkan Ukraina, Ukraina digempur Rusia semakin hebat, alih-alih mendamaikan, malah mengubarkan peperangan. Ini diplomasi yang gagal, ungkas Muslim. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia usai menghadiri acara G7 mendapat kritikan dari masyarakat sebab tidak lama berselang dari kunjungan itu, Rusia justru semakin gencar menyerang Ukraina. Tidak hanya itu, pihak Ukraina juga membantah klaim Jokowi yang mengaku membawa pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memastikan tidak ada pesan tertulis dari Zelensky untuk Putin. Bagi aktivitas asal Papua, Natalius Pigai, ada sejumlah hal yang bisa dipetik pelajaran dari kunjungan Presiden Jokowi ini. Pertama, katanya, Jokowi tidak paham bahwa pesan dalam perang mesti tertulis. Dengan begitu tidak ada kesalahan dalam menyampaikan dan menerima pesan tersebut. Kedua, Jokowi tidak bisa menjaga martabat Zelensky. Ketiga, serangan Rusia tidak dihargai. Tegas kepada kantor berita politik pada Minggu. Tidak cukup sampai di situ, mantan komisioner Komnas HAM itu juga menduga ada unsur bohong dunia di balik peristiwa kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Keempat, baru pertama kali dalam sejarah seorang presiden dibantah. Kelima, Jokowi gagal total. Keenam, bikin malu. Tutupnya.